Jumpa lagi, sahabat senior, sahabat lansia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap luar biasa. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Selamat datang di Ning BDS Channel, Elder Spirit. Video kali ini saya ingin berbagi pengalaman semangat saya melaksanakan aktivitas saya secara mandiri, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, di mana semua saya harus kerjakan sendiri. Setelah saya pensiun, kegiatan saya tidak pernah berhenti, dan terutama pada saat sekarang pandemi, di mana asisten rumah tangga tidak kembali sejak masa pandemi, segala sesuatu harus saya lakukan sendiri. Kadang-kadang dibantu cucu ataupun anak, tetapi relatif semua saya lakukan secara mandiri. Saya punya kegiatan yang mungkin agak berbeda dengan kegiatan-kegiatan lansia lain. Kegiatan saya, mungkin saya tidak olahraga secara teratur seperti lansia-lansia yang lain. Karena waktu saya juga terbatas, tetapi energi saya juga cukup banyak keluar. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di masa lanjut usia, ada yang bersifat kegiatan yang rutin, harus dilakukan, kegiatan yang tidak rutin, dan kegiatan yang sifatnya hobi. Saya punya kegiatan itu yang rutin tuh harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan. Kegiatan harian saya yang pertama adalah saya melakukan komunikasi dengan Tuhan, baik secara pribadi, nanti bersama-sama dengan suami, dan juga bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Menurut saya, komunikasi dengan Tuhan itu seperti kita menambah semangat atau menambah energi kita. Kalau tidak dilakukan komunikasi kepada Tuhan, pasti saya nggak punya kekuatan seperti ini. Jadi semangat saya itu karena pekerjaan Tuhan, ya, yang memang membuat saya memiliki energi yang positif yang bisa membuat saya bersemangat. Kegiatan yang lain yang secara rutin saya lakukan setiap hari adalah ya seperti pada umumnya ibu-ibu rumah tangga. Setelah saya mungkin dalam masa pandemi tidak ada kegiatan lain selain di rumah, ya di rumah kegiatan saya lebih banyak bagaimana mengerjakan pekerjaan rumah tangga pada umumnya. Dan saya merasakan itu memang berat sekali. Tetapi itulah yang saya harus cari cara bagaimana supaya lebih efisien. Ya, misalnya sambil masak saya mencuci dan melakukan kegiatan yang lain. Beberapa kegiatan bisa dikerjakan sekaligus. Kemudian juga saya membantu suami saya melakukan aktivitas, misalnya menyediakan makanan, membantu memandikan, dan sebagainya. Kegiatan rutin mingguan saya, setiap awal minggu saya harus menyediakan obat, baik untuk saya maupun untuk suami saya. Obat-obat ini sebenarnya adalah obat-obat rutin yang harus diminum setiap hari, dalam satu hari, pagi maupun sore. Untuk keperluan itu saya menyiapkan obat dalam 2 kotak
obat untuk pagi hari dan untuk malam hari. Dalam setiap kotak ini ada 6 kotak kecil. Setiap kotak kecil ini adalah obat yang diminum setiap hari. Kalau ini kotak untuk pagi, maka setiap pagi obat-obat yang diminum ada di kotak ini. Jadi ini hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Sebelum kita memasukkan obat-obat ini ke dalam kotak ini, kita harus cek dulu masing-masing obatnya supaya jangan salah. Pengalaman saya, pernah saya juga terjadi kesalahan, tapi untungnya suami saya itu orangnya agak teliti, jadi dia nggak mau minum, dia tanya dulu ini obatnya kok begini. Jadi harus diperiksa dulu setiap obat yang akan dimasukkan di situ, apakah sudah benar ini diminum pagi hari dan yang ini diminum malam hari. Supaya dapat dimuat di kotak kecil ini, saya biasanya memotong setiap obat sehingga bisa masuk ke dalam kotak-kotak ini. Seperti ini obat yang disiapkan untuk 1 minggu. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Untuk pagi hari. Ini juga sama tapi untuk malam hari. Inilah obat yang saya siapkan setiap minggu. Kegiatan mingguan yang lain ya biasanya belanja untuk ini. Mau pergi belanja, dari teman saya. Kegiatan bulanan yang saya lakukan yang secara rutin adalah saya harus pergi ke klinik untuk mengambil obat. Kami periksa kesehatan secara rutin 3 bulan sekali. Dokter memberikan resep untuk 3 bulan. 1 bulan pertama itu biasanya diberikan pada waktu kami periksa di rumah sakit. Sisanya nanti 2 bulan dengan resep ulangan kami mengambil di klinik. Jadi setiap bulan saya memang harus mengambil obat. Ini perjalanan mau ambil obat ke klinik. Di Tuhan semuanya Tuhan mudahkan ya. Lokasi kliniknya juga nggak jauh dan bisa dicapai dalam waktu paling 30 menit. Bulan juga saya harus memangkas rambut suami saya, memangkas rambut, kumis, jenggot, memotong kuku dan sebagainya. Ya selain itu menghemat juga, why not tidak saya kerjakan kalau saya bisa lakukan. Kegiatan 3 bulanan ya yang jelas adalah saya memeriksakan secara rutin ke beberapa dokter untuk suami saya dan saya sendiri. Biasanya sebelum saya pergi ke rumah sakit untuk periksa atau kontrol kesehatan,
saya harus memeriksakan darah dulu sehari sebelumnya supaya laporan hasil labnya bisa saya sampaikan kepada dokter pada waktu pemeriksaan. Beberapa dokter dalam masa pandemi ini memang menyarankan supaya suami saya tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Karena memang selain beresiko, juga harus menjalani semua protokol kesehatan sebelum dilakukan satu tindakan. Dan dokter menyarankan agar saya yang sekaligus memeriksakan kesehatan saya, dan saya membawa laporan tentang kesehatan suami saya. Ini saya mau ke rumah sakit Pertamina. Saya terpaksa harus pergi sendiri karena memang tidak ada orang di rumah yang bisa mengantar saya. Biasanya bersama suami kontrol, saya yang ngantar, dan sekarang saya mengantar diri saya sendiri. Semoga sampai di rumah sakit Pertamina lancar perjalanannya. Terima kasih. Jadi sentral asuransi. Sekarang semua sudah selesai, jam 1:15. Kita mau pulang ke Cinere. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya berharap apa yang saya bagikan melalui video ini boleh bermanfaat untuk sesama lansia dan sesama senior. Dan tetap ikuti video-video saya selanjutnya, di mana saya akan share atau saya bagikan pengalaman saya tentang kegiatan-kegiatan yang tidak rutin, termasuk hobi saya yang saya lakukan dalam masa lanjut usia. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan bagikan kepada kerabat dan sesama teman lansia ataupun siapapun. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi lansia yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.